Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa dengan saya dan teman-teman dengan tim, yaitu Cendekia Foundation, yang mana Cendekia ini bergerak dalam bidang pelatihan, yaitu menggali potensi diri yang diberikan Allah kepada kita yang masih belum banyak orang yang tahu. Cendekia Foundation ini ditekankan pada pelatihan aktivasi kecerdasan sebenarnya untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak kita yang menjadi masa depan bangsa ini bisa berkembang dengan baik, punya kreativitas, mandiri, dan berakhlak mulia. Itu harapan daripada Cendekia. Sebenarnya pelatihan ini, ya kalau saya di tempat-tempat lain itu membutuhkan waktu 4 sampai 6 jam. Karena ini khusus ya, kita ambil praktek-prakteknya aja karena sudah dibagikan yang modul, ya modulnya sudah bagian ya. Modulnya sudah dibagikan, nanti bisa dibaca di rumah. Ini tentang ilmu paham, jadi ilmu itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau kita membuka hati untuk menerima ilmu, ya, jadi ilmu itu akan mengalir ke dalam hati kita. Tapi kita kalau meninggikan hati kita, ilmu itu tidak akan sampai ke hati kita. Jadi untuk ini ilmu pemahaman ya tentang ilmu, menerima ilmu itu memang harus hati kita harus merendah. Ya, harus rendah. Sebab ilmu itu turun dari atas. Jadi mengalir bagaikan air dari atas ke bawah. Jadi kalau kita di atas, ilmu itu tidak akan naik ke atas. Jadi itu pemahaman tentang perubahan. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita yang ingin berubah, bukan orang lain. Siapapun tidak bisa merubah kita, kecuali diri kita sendiri. Ya. Sebab menurut ilmu neuroscience ya, tentang pikiran, ya, bahwa pikiran itu menerima apa yang dia tahu, dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Terprogram dalam otak kita. Jadi pikiran itu sesuatu yang terinstal di dalam otak kita. Jadi misalnya kita ingin tahu sesuatu, ingin menguasai sesuatu, maka harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Dibaca berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Makanya pikiran itu menyimpan, ada dua yang menyimpan di dalam pikiran. Pertama adalah memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Itu dalam ilmu pikiran. Tapi kalau dalam ilmu daya ilahi, pikiran dan hati. Ya. Jadi yang menyimpan paling banyak itu dalam hati sebenarnya. Makanya hati kita harus jaga. Ini tentang ilmu ya. Ini seorang jenius ya, ilmuwan yang hidup pada masa lalu, yaitu Nikola Tesla, yang mungkin kita masih dengar sekarang adalah produknya tentang mobil listrik ya. Sekarang kalau ada Tesla itu kan punyaan seorang jenius ini. Dia mengatakan bahwa kalau orang ingin menguasai alam semesta, itu harus paham energi, frekuensi, dan vibrasi. Energi
di sini ya, energi adalah partikel terkecil dari suatu benda. Benda apapun itu, partikel paling kecilnya itu energi. Jadi energi itu kalau sudah diteliti dari yang molekul ini ya, molekul dipecah menjadi atom-atom, menjadi atom nukleus, menjadi proton, neutron, elektron, dan dipecah lagi kuark. Itu yang namanya energi. Dan setelah itu tidak bisa diteliti lagi. Jadi energi itu adalah partikel paling kecil dari suatu benda, apapun itu bendanya. Jadi benda apapun di alam semesta ini adalah tersusun atas energi. Jadi alam semesta ini adalah merupakan lautan energi, gelombang energi. Jadi kalau kita, saya misalnya, saya HP atau apapun benda ini, kalau diurai seperti ini ya, ini kebetulan lalat ya, lalat diurai, ujungnya itu kuark energi. Manusia sama, batu sama, apapun sama. Jadi partikel terkecil dari suatu benda itu adalah energi. Kita itu adalah energi paling kecil ya. Energi yang ada di alam semesta ini. Jadi kita itu energi. Tuh. Jadi tadi ada energi adalah partikel terkecil dari suatu benda. Dan energi ini adalah berfrekuensi. Ya, ada gelombangnya. Kalau dulu kita mengenal gelombang otak, alfa ya, ada beta, alfa, theta, delta, itu. Dan ada vibrasinya. Jadi energi itu bergetar. Frekuensi, energi, frekuensi, vibrasi. Energi adalah partikel terkecil dari suatu benda. Energi itu berfrekuensi. Dan energi itu juga bervibrasi. Makanya kalau misalnya seperti kata-kata saya ini adalah juga mengandung energi. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan sesuatu, maka dia akan berfrekuensi. Berapa frekuensinya? Dia akan bergetar. Dan dia akan mencari sesuatu yang sama frekuensinya dengan yang lain. Misalnya, saya mengatakan pandai. Kata-kata pandai ini akan melayang, ya, bervibrasi, mencari yang sepadan dengan kata-kata yang saya katakan tadi. Jadi nanti menjadi satu dengan yang lain. Makanya kalau orang tua kita dulu mengatakan bahwa suatu musibah misalnya banjir, hutan meletus, itu juga daripada hasil daripada kita juga. Kenapa? Karena kata kita itu kadang-kadang negatif. Negatif, kumpul negatif akhirnya jadi negatif yang besar. Itu yang akan menjadi bencana. Jadi kalau misalnya di satu daerah, suatu desa atau kampung misalnya, orangnya selalu positif aja, tuh hidupnya akan harmonis, dengan tangganya bagus. Lain sekarang zamannya ya media, ya banyak orang yang sudah meninggalkan sopan santun ya, ke orang tua, ke guru kita ya. Kalau orang dulu guru kita itu harus digugu dan ditiru. Sekarang bagaimana? Kalau kita lihat di media sosial, jadi energi itu, kata-kata adalah energi kata-kata juga doa. Jadi dia akan berresonansi. Berresonansi itu bergetar. Jadi kata-kata saya itu bergetar akan mencari getaran yang sama dengan yang saya ucapkan. Itu makanya kalau berdoa itu berucap itu hati-hati. Apalagi
apalagi berucap dengan hati. Ya. Kalau kita mengingat hati di sini ya, hati itu terdiri dari ada emosi, ya, ada perasaan, dan dalam-dalamnya ada jiwa. Jadi kalau kita misalnya mengatakan sesuatu dengan rasa, ya, biasanya ini ibu-ibu biasanya. Makanya kalau ibu-ibu itu eh, berkata atau mengatakan sesuatu pada anaknya, maka dia akan kejadian. Kenapa? Ibu-ibu itu biasanya menggunakan perasaan, rasa yang digunakan. Rasa itu adalah bahasa semesta. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu dengan rasa, itu adalah bahasa semesta. Dan bahasa rasa yang paling dimengerti oleh alam semesta itu adalah bahasa bahagia, rasa bahagia. Jadi kalau misalnya mengatakan sesuatu biasanya ya kalau dengan rasa maka dia akan cepat terjadinya. Jadi menggunakan rasa itu masih dibagi nanti ya menjadi level-level sampai 17 level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ini nanti ada di pelatihan selanjutnya ya. Kita lihat sini alam kuantum dan alam kehidupan. Di situ ada energi vibrasi, ada kuanta. Jadi sesuatu yang nampak itu, yang bawah ini ya, dikendalikan oleh fisika, oleh peraturan ada fisika Newton. Jadi sesuatu yang kelihatan di alam semesta ini diatur oleh fisika Newton. Jadi alam semesta ini sudah diatur oleh Allah ya dengan berbagai hukum dan dibagi dua oleh seorang ilmuwan menjadi fisika Newton dan fisika kuantum. Fisika kuantum adalah yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat seperti kuanta kan tidak bisa dilihat. Kuanta itu seperti energi, vibrasi, getaran kan tidak bisa dilihat. Ya, pikiran kan kita tidak bisa melihat. Ya, itu ada dua ya dibagi dua. Terus nah ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi ya di hati itu ada perasaan dibagi menjadi 17 dan ada di dalam hati itu yang namanya penyakit hati. Penyakit hati itu adalah sebenarnya sampah alam semesta, menjadi sampah alam semesta. Sebab apa? Sakit hati itu misalnya ya seperti benci, ya itu kan juga penyakit hati. Benci itu akan beresonansi dengan benci-benci yang lain, dan itu adalah menjadi sampah. Seperti contohnya begini, kalau saya misalnya waktu di rumah terus ada tangga saya yang datang marah-marah kepada saya, ya, marah-marah kepada saya. Apapun alasannya, dia marah-marah kepada saya. Dia bagaikan ya, melemparkan sampah kepada saya. Itu. Dan saya kalau misalnya saya menanggapi marah orang itu, berarti saya membuat tempat sampah. Jadi menerima sampah dari tangga saya tadi. Jadi ya dalam hidup ini apabila ada orang yang mencaci maki kita, marah-marah pada kita diam saja. Kenapa? Dia buang sampah kepada kita. Kalau kita menerima, maka kita sama dengan mereka. Kita jadi tong sampah, gitu loh. Ya, paham ya? Terus.
Terus tadi mengenal tubuh fisik. Ya, tubuh kita manusia ini ya terdiri dari dua, yaitu tubuh fisik dan non fisik atau bioelektrik. Jadi tubuh kita ini terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh fisik atau metafisik atau bioenergi. Kalau tubuh fisik cuma diberi asupan makanan, udara yang segar, vitalitas, energi, sudah cukup. Tapi kalau non fisik, kita harus mengolahnya. Ya, terus aja. Nah, seperti ini ya, belum ya? Ya. Nah, tubuh ini metafisik atau biolistrik, jadi tubuh kita ini mengandung listrik atau magnet. Ya, tubuh kita ini mengandung magnet. Kenapa? Karena unsur-unsur yang ada di tubuh kita itu ya adalah mengandung magnet seperti fluor, ada besi, ada oksigen, nitrogen. Ya, itu mengandung unsur-unsur magnet. Jadi tubuh kita itu bisa seperti magnet kalau kita mempelajarinya. Itu apa? Non fisik ada jalur energi. Jadi di tubuh kita itu ada jalur-jalur energi, ada pintu-pintu energi, ada 7 pintu energi dalam tubuh kita itu yang tidak kelihatan. Karena ini merupakan non fisik ya. Dan udah ada yang namanya meridian, nadi. Jadi kalau meridian itu ada di seluruh tubuh kita, nadi itu ada di tubuh kita, dan pusat energi ada di titik-titik 7 pintu energi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah letaknya pintu-pintu energi di dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada di antaranya ya, kemaluan depan, belakang, di tengah-tengahnya. Pertama, kedua ada di atas ini, ketiga ada di pusar, keempat ada di hati, di sini jantung, kelima itu ada tenggorokan, keenam itu ada di sini, ya. Ketujuh itu ada di tengah, di ubun-ubun kata orang dulu. Itu adalah pintu-pintu energi yang tidak kelihatan. Dan ini ya, ini non fisik harus kita upayakan untuk dibersihkan. Agar apa? Agar kita sehat, seimbang antara fisik kita dengan non fisik. Karena penyakit itu pertama itu ada di non fisik, baru ke fisik. Ini jalur energi atau meridian. Ada 3 jalur meridian yang ada di tubuh kita, ya. Ini yang non fisik, ya. Ada nadi sumsumna. Sumsumna itu ada di tengah-tengah, dari otak sampai ke tulang ekor. Jadi yang besar, kalau kabel itu yang besar ya. Sumsumna itu adalah nadi yang besar sekali ya. Dan dia akan bercabang-cabang. Ada nadi pinggala, ada nadi ida. Jadi di tubuh kita itu ada tengah, ada kiri, ada kanan. Ya. Yang pinggala itu adalah berhawa panas, yang ida itu berhawa dingin. Jadi kalau tubuh kita itu panas, berarti yang dingin kalah. Nah, kita harus selalu menyeimbangkan antara panas dan dingin agar tubuh kita sehat. Yang di tengah itu ya, yang di tengah-tengah ini sumsumna yang besar dan dia menyebar ke seluruh tubuh menjadi saraf-saraf kecil-kecil. Jadi ini yang tidak kelihatan ya, seperti ini ya, digambar. Terus ini ya yang perlu terus. Nah, terus. Nah,
Ini yang non fisik ya. Bisa dilihat dari pertama pintu energi dari yang bawah ya sampai yang atas, yang mahkota itu ya di sini. Ini yang spiritual ya. Hubungannya itu ke langit, ke atas ya. Dan ini tidak akan terkontaminasi oleh energi apapun. Ini yang spiritual yang atas sendiri. Jadi energi yang masuk, yang energi ilahiyah aja yang sini ya. Dari pintu-pintu energi ini ada suatu proses namanya adjustment, yaitu untuk mengkoneksikan diri kita sendiri. Jadi kita itu harus connect dengan diri kita sendiri. Diri kita itu apa aja? Ya. Diri kita itu tubuh ini ya, ada pikiran, ya, ada hati. Ada tubuh, pikiran, dan ada pikiran dan hati. Jadi ini harus connect. Bagaimana kita kalau nggak connect ya misalnya? Ya kemana-mana. Sebab pikiran itu yang paling liar. Katanya ilmuwan yang dari India, Deepak Chopra, bahwa setiap 24 jam pikiran kita itu selalu berseliweran sebanyak 70.000 kali. Itu kemana-mana pikiran kita. Mana-mana, 70.000, 24 jam. Dan sayangnya 70% itu negatif. Ada ke masa lalu, mengingat masa lalu, ada ke masa depan, mengkhawatirkan masa depan. Dan yang 20% itu, yang 30% itu memikirkan sekarang. Sebenarnya yang harus hidup kita itu adalah saat ini. Yang harus kita pikirkan saat ini. Berbuatlah yang terbaik untuk saat ini. Itu kalau sudah berlalu akan menjadi baik, kenangan kita baik, ke depan akan menjadi masa depan kita yang baik. Jadi hidup ini saat ini. Kerjakanlah yang terbaik untuk saat ini. Itu dalam hidup.